dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selamat pagi adik-adik terus remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Kakak doakan kalian senantiasa diberi kesehatan yang baik dan juga tubuh yang sehat. Nah, jadi kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersekutu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Engkau yang telah memberkati kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih berikan kepada kami tubuh yang sehat, napas kehidupan. Kami boleh datang kembali untuk beribadah bersekutu dalam kebaktian terus remaja. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kakak kami yang akan menyampaikannya juga. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik, minggu lalu kita baru merayakan hari Paskah, yaitu hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak kejadian di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, ada satu peristiwa yang cukup menarik di mana Tuhan Yesus menampakkan diri pada dua orang muridnya yang sedang perjalanan ke suatu kota yang bernama Emmaus, suatu senja. Jadi dapat melihatnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Nah, adik-adik bisa baca di rumah secara ringkas. Kakak bisa ceritakan di mana waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri pada dua orang murid suatu senja, di mana mereka sedang berjalan di jalan yang menuju ke Emmaus dari Yerusalem. Nah, di situ ceritakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya pada mereka, apa yang sedang mereka bicarakan? Dan mereka berkata, apakah hanya kamu orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang telah terjadi? Yaitu suatu peristiwa besar telah terjadi, yaitu penyaliban Tuhan Yesus. Nah, di situ Tuhan Yesus ingin menguji iman mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya apa yang telah Tuhan Yesus katakan pada mereka, bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Tapi ternyata adik, iman mereka boleh dikatakan tidak seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Mereka sudah lupa mungkin akan pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan di ayat ke-27 dikatakan, lalu Ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang Dia, yaitu Tuhan Yesus ya, dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, dari disinilah adik-adik kita melihat ada suatu kedegilan daripada hati murid-murid Tuhan Yesus. Nah, jadi kisah firman Tuhan pada pagi ini kakak beri judul suatu senja di Emmaus. Ya. Tak kala kita membaca dari keempat Injil setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita seringkali lupa bahwa betapa sukarnya murid-murid Tuhan Yesus untuk mengamini atau mempercayai apa yang sebenarnya mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, peristiwa ajaib sekitar 2000 tahun yang lalu, yaitu tanda kubur kosong.
tidak sanggup meyakinkan mereka bahwa Yesus bangkit. Fakta atau kenyataan ini bagi mereka hanya menunjukkan bahwa Yesus sekarang memang tidak berada dalam kubur. Hanya itu saja. Nah, bagi mereka konsep kebangkitan Yesus jauh masih dari pemikiran. Yang ada yaitu Yesus hilang dari kubur. Nah, untuk meyakinkan para murid, rupanya perlu pertemuan yang lebih banyak antara pribadi Tuhan Yesus sendiri dengan mereka. Nah, selama 3 tahun menjadi murid, bergaul dan pergi bersama-sama, demikian juga makan bersama-sama, suka duka bersama-sama, dan masih banyak lagi yang mereka kerjakan bersama-sama, ternyata belum cukup untuk mengenal pribadi Yesus lebih dalam bagi murid-muridnya. Nah, kita bisa sangat terpesona melihat kualitas dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah minggu kebangkitan. Nah, di mana tidak ada malaikat di langit yang bertepuk sorak menyanyikan pujian. Nah, tidak ada raja yang sengaja datang dari negeri yang jauh untuk membawa persembahan. Yesus tidak menampakkan diri dalam keadaan yang paling biasa. Ya, Yesus menampakkan diri dalam keadaan yang paling biasa, yaitu makan malam bersama antara 2 orang yang berjalan di perjalanan menuju Emmaus. Juga wanita yang menangasi taman dan juga beberapa nelayan yang sedang bekerja di danau, yaitu murid-muridnya. Nah, bagian Alkitab yang kita baca ini menceritakan tentang penampakan Yesus di Emmaus, di suatu desa yang kurang lebih 12 km ya, atau 7 mil jauhnya dari kota Yerusalem. Memang Lukas sendiri tidak mengatakan bahwa kedua orang tersebut berjalan dari arah Yerusalem. Kedua orang ini dikatakan sedang mempercakapkan tentang apa yang terjadi. Nah, Alkitab kita mencatat bahwa mereka sedang bertukar pikiran, yang boleh diterjemahkan dengan berbantah-bantah atau bersoal jawab. Ya, adik ya. Nah, mungkin ada ketidaksepakatan mereka tentang isu-isu di luar sana. Ya, desas-desus yang mereka bicarakan rupanya bukan rahasia lagi, tapi sudah diketahui oleh banyak orang ya. Nah, Yesus sekarang tidak lagi berada di dalam kubur. Mereka semua sudah tahu. Khususnya informasi ini mereka peroleh dari para wanita yang sudah terlebih dahulu pergi ke kubur. Ditambah lagi Petrus sendiri sudah membenarkannya. Nah, tetapi murid mana sih yang bisa begitu gampang menerima berita itu? Bukankah baru kemarin Yesus mati tergantung di kayu salib? Nah, bagi para murid, pengharapan itu seakan-akan kosong dan menjadi hampa. Yesus yang mereka harapkan menjadi pahlawan ternyata kalah dan babak belur di atas kayu salib. Lalu Lukas mencatat di dalam ayat 21 ya, yaitu katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ada nada kecewa terutama dari Kleopas dan temannya. Senja di Emmaus merupakan momen penting bagi Yesus untuk memperbaharui konsep murid-muridnya yang luntur, adik-adik. Nah, adik-adik kita akan mempelajari kurang lebih 2 hal berkenaan dengan senja di Emmaus. Nah, yang pertama adalah senja di Emmaus mengubah yang ragu menjadi percaya. Nah, secara manusia bagi murid-murid, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus merupakan suatu kekalahan yang besar. Yesus yang merupakan seorang guru agung sekarang harus mati dengan cara yang mengenaskan, yaitu sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka ya. Itu sebabnya tak kala dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, nah tidak semua murid bisa menerima begitu saja. Dan Yesus mengetahuinya, adik. Nah, murid-muridnya menjadi begitu ragu akan kemampuan Tuhan Yesus. Benar, ia dahulu pernah membuat air menjadi anggur. Benar, dahulu Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang sakit dan lumpuh. Tuhan Yesus juga dahulu pernah membangkitkan Lazarus yang mati. Dan benar, Tuhan Yesus dulu juga pernah memelihara mata orang yang buta. Tapi sekarang, ia kalah dan tergantung di kayu salib. Bagaimana mungkin ia bisa bangkit? Padahal Yesus sendiri sudah mengatakan peristiwa kebangkitannya yaitu pada hari yang ketiga. Tetapi para murid tidak menanggapi hal ini dengan serius, sehingga semua murid Tuhan Yesus lupa akan hal ini, adik. Nah, satu peringatan yang cukup keras yang dilontarkan sang tamu yang tidak dikenal, yaitu Yesus,
ternyata tidak menyadarkan mereka. Adik-adik ya, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mempunyai hikmat dan kebijaksanaan, dan dalam hal ini boleh diterjemahkan yaitu dengan iman. Nah, hai kamu yang kurang beriman, betapa lambannya engkau semua. Kita semua orang bodoh jikalau kadangkala kita sama seperti murid Tuhan Yesus, di mana terlalu sukar untuk percaya. Nah, apalagi tak kala kita menghadapi kesulitan yang tak kunjung berlalu. Mungkin di sana sini ada kerusuhan, ada kejahatan, ada perampokan. Mungkin kita sudah berdoa, bahkan berpuasa, namun kesulitan itu terus melanda. Bagaimana kita bisa percaya pada Yesus? Kita seakan-akan tidak gesit, kita lamban dan ketinggalan. Kita merasa gagal untuk melayani Tuhan, padahal kita sudah kerjakan hal yang benar. Mungkin kita lupa siapa yang kita layani. Nah, jikalau kita memang benar-benar ingat siapa Yesus, siapa Tuhan kita, maka untuk hal-hal yang baik kita tidak perlu ragu lagi untuk melakukannya. Nah, jadi senja di Emmaus mengubah yang ragu menjadi percaya. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, adik, senja di Emmaus mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Nah, Tuhan Yesus terus-menerus memperlihatkan dirinya kepada murid-murid. Nah, ada kurang lebih 12 kali. Tak kala kedua orang itu bergegas kembali ke Yerusalem, mereka menemukan ke-11 murid berkumpul di dalam pintu yang terkunci. Nah, mereka menceritakan kisah menakjubkan itu yang mendukung apa yang sudah diketahui oleh Petrus, bahwa Yesus ada di luar sana dan ternyata masih hidup. Tanpa peringatan, ketika para peragu itu memperdebatkannya, Yesus sendiri muncul di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku bukan hantu, sentuhlah lukaku." Nah, pada waktu itu keraguan masih belum hilang, sampai Yesus bersedia makan sepotong ikan bakar. Nah, hantu tidak mungkin makan ikan, karena fata morgana tidak bisa membuat makanan itu lenyap, ya. Bahwa Yesus sendiri memakan ikan bakar itu. Nah, selama 6 minggu Yesus senantiasa datang dan lenyap secara tiba-tiba. Penampakan dirinya tidak dalam bentuk roh, sehingga dia bisa membuat para muridnya merasa ketakutan. Yesus menampakkan dirinya dalam bentuk tubuh dan daging, ya. Situ masih ada luka-lukanya, situ masih ada lubang paku di tangan dan kakinya, situ masih ada luka lubang bekas tombak di lambungnya, adik. Di situ mungkin masih ada bekas luka di kepala karena dipaksa masuk mahkota berduri. Nah, Yesus menyesuaikan dirinya terhadap tingkat keraguan-raguan murid-muridnya. Nah, terhadap Thomas yang ragu, Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara khusus, bahkan mempersilahkan Thomas untuk memegang dan meraba luka lubang di tangannya, adik ya. Nah, untuk Petrus perlu kasih dari seorang sahabat yang akhirnya membuat Petrus menjadi seorang pengkhotbah yang besar, adik. Nah, ayat 33 tercatat, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri pada Simon." Mulai ada pengakuan di tengah-tengah keraguan-raguan. Senja di Emmaus telah mengubah kegagalan menjadi kemenangan, adik. Suatu kemenangan yang berlaku bagi semua orang asal dia mau percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Nah, jikalau cerita dongeng mungkin seperti Star Wars, Aladdin, Lion King, bahkan mungkin Hercules, kita bisa begitu saja percaya. Mengapa kebangkitan Yesus masih kita ragukan? Nah, perlukah Yesus datang seperti Tuhan Yesus datang kepada Thomas? Perlukah Yesus memperlihatkan dirinya baru Anda adik-adik percaya? Ya, kakak rasa tidak perlu, adik-adik ya. Biarlah senja di Emmaus bukan merupakan senja kelabu, tapi suatu senja yang akan memperbaharui kita semua mulai hari ini, esok, lusa. Biarlah kita lebih mengenal Tuhan Yesus, lebih percaya pada Dia, dan bahkan lebih semangat untuk melayani Dia. Nah, demikianlah firman Tuhan kakak pada pagi hari ini, Tuhan, adik-adik.
yaitu senja di Emmaus boleh mengubah hidup kita, di mana boleh mengubah keraguan-raguan menjadi kepercayaan, dan juga boleh mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan boleh saat ini berada dalam kerajaan surga untuk menyiapkan tempat bagi kami yang sudah percaya. Tuhan, tolong kami supaya kami punya iman yang sungguh Tuhan, tidak ragu lagi, tapi boleh punya iman sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami. Bahwa kegagalan yang mungkin kelihatan oleh mata murid-murid, bahwa Yesus telah disalib, tapi itu merupakan suatu kemenangan yang besar karena Yesus salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus punya iman yang sungguh untuk percaya pada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau terus untuk punya iman sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Shalom.